konflik di masyarakat melalui model pembelajaran problem based learning dengan Nah, ini tadi yang dikatakan oleh kalian terkait definisi dari harmoni dalam keberagaman. Jadi intinya harmoni dalam keberagaman itu adalah kondisi di mana masyarakat itu mampu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik di tengah perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, ini ada pentingnya bagi kita untuk memahami keberagaman, yaitu terciptanya saling menghormati antar sesama, meningkatkan kerjasama antar kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Jadi intinya ketika masyarakat itu mampu membangun dan menghormati perbedaan masyarakat, maka terciptanya kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat. Itu ada faktor penghambat. Ada yang mau jelasin ibu mengenai salah satu definisi dari faktor penghambat? Ya, boleh. Yang eksklusivisme adalah sikap menutup diri dan hanya mau bergaul dengan kelompok sendiri, serta tidak mau menerima atau menghargai kelompok lain. Oke, benar. Ini pada sedikit di luar buat Jadi benar yang dikatakan oleh Berta terkait definisi dari eksklusivisme. Dan di sini ada ibu mau jelasin mengenai definisi dari egoisme. Nah, egoisme itu adalah sikap di mana pelaku seorang itu hanya mementingkan kepentingan dia sendiri dibanding kepentingan kelompok. Selanjutnya adalah etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah perilaku yang menggunakan suku atau budaya itu lebih unggul atau lebih superior daripada budaya atau kelompok lain. Oke anak-anak, di sini ibu ada video pembelajaran. Silakan kalian tonton, catat kalau ada yang dianggap penting, bertanyakan kepada ibu kalau yang kurang jelas. Oke? Pernahkah kalian mengalami perbedaan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok? Atau mungkin pernah melihat situasi di mana dua pihak analogi saling berselisih paham? Itulah yang disebut sebagai konflik sosial. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih konflik itu? Karena konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan figure yang berarti ngobrol. Jadi dapat disebutkan bahwa konflik merupakan sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan dengan segala atau tidak selaras. Konflik ini dapat terjadi antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Selain perbedaan kepentingan, ada beberapa faktor lain yang bisa mendasarinya. Yang paling umum, biasanya konflik sosial itu terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, baik individu atau kelompok. Perbedaan kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi itu bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oke, dari video pembelajaran tadi ada yang mau ditanyakan? Pak Andre? Bu, tadi kan di dalam video dijelaskan bahwa perbedaan kepentingan itu dapat berkembang menjadi konflik. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, keren banget ya pertanyaannya. Jadi, pertanyaan tadi itu mengapa perbedaan kepentingan itu dapat memicu berkembangnya konflik gitu? Iya, benar. Oke, jadi biasanya dalam suatu kelompok masyarakat itu terdiri dari berbagai individu. Individu ini mempunyai kepentingan atau tujuan mereka masing-masing. Nah, ketika tujuan dari setiap individu saling bertentangan dan tidak adanya usaha dari setiap individu untuk menjalin hubungan yang baik atau komunikasi yang baik, nah perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memicu munculnya perselisihan yang kemudian itu berkembang menjadi konflik. Gitu. Gimana Andre? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang bertanya? Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, dan agar kalian lebih memahami terkait potensi konflik di masyarakat, dan di sini mau bentuk kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Di sini dalam KPD, silakan kalian membentuk kelompok ya menjadi 4, kemudian kalian perhatikan petunjuk kerjanya, kalian scan video sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dan jawablah pertanyaan yang tersedia di dalam video. Oke, ada yang mau tanyakan terkait pengerjaan KPD-nya? Tidak. Oke, silakan bentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 6 orang. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Ini
teman-teman di sini saya dengan nama dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi simpulan dari kasus konflik tersebut terjadi antara petani dan aparat TNI di Deli Serdang akibat perebutan lahan, perbedaan kepentingan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta perbedaan status sosial membuat keberagaman tersebut berpotensi menjadi konflik. Jadi selanjutnya itu faktor penyebabnya itu adalah ketimpangan ekonomi dan akses lahan bagi petani. Selanjutnya strategi berdasarkan nilai Pancasila itu menjaga persatuan dengan kerjasama antar pihak. Solusinya itu yang pertama membentuk forum dialog antar petani, pemerintah dan aparat. Yang kedua melakukan verifikasi dan perlindungan hak lahan secara transparan. Solusi yang terakhir memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban semua pihak. Terima kasih. Dari diskusi kami, kesimpulan dari video tersebut. Jadi kesimpulannya itu kasus ini bermula dari oknum polisi yang menghina seniman dari Subang hingga menyusup marah publik. Konflik muncul karena perbedaan status sosial antara aparat dan seniman, di mana profesi seni dianggap rendah dan direndahkan. Keberagaman dalam bentuk perbedaan profesi, kehidupan dan penghasilan sosial dapat memicu konflik ketika salah satu pihak merasa diremehkan atau diperlakukan tidak adil. Oke, selesai. Silakan kepada kelompok 3 dan 4 mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyanyi. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Saya kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Kalau pendapat kalian, bagaimana cara memberikan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati dengan perbedaan kepentingan sosial seperti kasus yang kalian rasakan? Baik, mungkin saya langsung menjawab. Cara kami menunjukkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati dapat dilakukan dengan membuat komunikasi yang terbuka antar pihak, baik antara masyarakat, aparat maupun pemerintah. Setiap pihak perlu belajar untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil tindakan. Selain itu, kegiatan sosial bersama seperti gotong royong atau forum warga dapat menjadi sarana mempererat hubungan dan menumbuhkan empati antar kelompok yang berbeda kepentingan. Baik, itu saja. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi ke kelompok 4, kelompok 2 nih yang ada pertanyaan. Kami dari kelompok 3 yang bertanya ke kelompok 2. Jadi berdasarkan pada nilai Pancasila, nilai apa yang paling dilanggar dalam putus konflik polisi dengan seniman? Jelaskan Pak. Yang seniman kelompok 2 jawab. Nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus polisi menghubungi seniman adalah sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Tindakan pembinaan tersebut dengan kurangi sikap beradab, empati dan rasa hormat terhadap warga manusia. Seniman sebagai manusia warga negara berhak memperlakukan dengan adil dan memperlakukan profesinya. Ketika aparat itu mengeluarkan ucapan yang merendahkan, hal itu mencerminkan pelanggaran terhadap nilai manusia yang harusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu, terutama oleh aparat penegak hukum. Apa jawaban dari kelompok 2? Ada yang bertanya lagi ke kelompok penyaji? Silakan nomor 1 dan 2. Bisa beri tangan kelompok 1. Silakan dalam salah itu baginya. Dari presentasi tadi ada pertanyaan dari kelompok 4. Kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati di masyarakat? Bisa menjadi dan mencari lah ya sebagai orang yang sedikit, tapi orang sedikit. Cara menumbuhkan empati di masyarakat itu bisa dengan cara membangun komunikasi yang terbuka di masyarakat, dan dengan dialog ataupun membangun hubungan sosial dan publik antar sesama kelompok masyarakat. Untuk selanjutnya di sini untuk kelompok yang maju, kelompok 3 dan 4, nanti Ibu mau kita lanjutkan presentasinya di minggu depan. Sekaligus nanti minggu depan Ibu mau melakukan evaluasi sedikit terkait pembelajaran kita di minggu ini dan minggu depan. Ada yang bertanyakan? Bagaimana cukup ya untuk pembelajaran kita kali ini? Ada yang menyimpulkan? Alia? Dari itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai konflik yang terjadi baik antara petani ataupun aparat itu dan berasal dari perbedaan kepentingan status sosial dan juga kurangnya penghargaan antar pihak, ketimpangan dalam akses sumber daya, kurangnya dialog serta sikap tidak beradab dari aparat yang terburuk keadaan hingga memicu konflik sosial. Dengan mengacu pada nilai penyelesaian konflik, seharusnya dilakukan melalui musyawarah, sikap saling menghormati serta kebijakan yang adil dan transparan. Baik, itu kesimpulan dari saya. Oke, keren Alia. Berarti kalian selama ini memperhatikan ya kegiatan pembelajaran kita. Nah, di sini ada sedikit reward buat Alia. Karena udah menjalankan kegiatan pembelajaran kita.